kepada anggota AKPI yang menjalankan tugasnya sebagai pengurus atau kurator sesuai dengan remnya, itu harus kita lindungi. Ya, abang kayak nggak seperti angkatan 14 kurator. Dewan kehormatan ini dijadikan alat. Halo, everybody. Kembali lagi ke channel saya, Markus Nabon Official. Hari ini adalah hari yang istimewa karena di podcast saya kedatangan seseorang yang sosoknya adalah fenomenal sebagai calon ketua Dewan Kehormatan, yaitu Bang Andri Krisna Hidayat. Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Sehat. Jadi gini Bang, banyak nih ya di antara 1.200 anggota AKPI yang ingin tahu siapa sih ini Bang Andri Krisna Hidayat dan kenapa ingin menyalonkan sebagai TK. Tentunya kita interogasi dulu satu persatu, oke? Oke Bang. Pertama, banyak yang menanyakan siapa nih Bang Andri Krisna Hidayat? Ya. Saya jawab ya. Silakan. Nama saya Andri Krisna Hidayat. Ya. Saya lulus dan mendapatkan sertifikasi itu angkatan 14. Jadi saya di AKPI termasuk dalam angkatan 14. Bersamaan dengan Indra Nating sebagai caketum dan Rafael Siregar sebagai calon sekjen AKPI. Saya sudah menangani banyak perkara dan ya banyak model-model perkara yang berbeda-beda. Saya adalah owner sekaligus pendiri Sandifa. Ya, bahkan yang menamakan Sandifa adalah saya sendiri. Owner Sandifa itu ada saya, ada Alova Nadi Mengko, ada Dudi Pramedi, dan Isa Lima Basra. Kita mendirikan Sandifa itu berempat yang berjalan sampai dan sekarang. Di Sandifa sendiri itu sudah menangani perkara lebih dari 50 perkara dengan berbagai model perkara. Untuk itu saya termotivasi untuk menjadi Dewan Kehormatan AKPI agar AKPI, para anggota AKPI itu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan relnya. Dan kepada anggota AKPI yang menjalankan tugasnya sebagai pengurus atau kurator sesuai dengan remnya, itu harus kita lindungi. Dan yang tidak berdasarkan relnya itu kita luruskan sesuai dengan relnya. Pak, sorry kalau izin. Sebelum kita untuk masuk ke sana, Abang ternyata di angkatan 12, angkatan 14 ya Bang? Iya. Saya konfirmasi ya. Iya. Angkatan dengan Bang Imran. Ya. Tapi Abang kayak nggak seperti angkatan 14 kurator. Saya kira Abang tuh angkatan muda gitu. Ya. Tapi ya banyak experience saya lihat Abang juga sebagai senior, mungkin ya buat teman-teman juga nggak tahu kan, Bang Andri Krisna Hidayat ini ternyata sangat experience dan ini memang dia berasalkan dari keluarga Sandifa, seperti dijelaskan tadi. Bang, momentum sekarang adalah yang saya mau tanyakan, dasar Abang tadi menceritakan mengembalikan kurator kepada relnya. Ya. Apa yang mendasari Abang? Apakah sekarang kurator banyak yang tidak di relnya? Apakah atau ada kurator yang mungkin di relnya tapi merasa dia mempunyai suatu kekuatan atau seperti latar belakangnya mungkin ya tanda kutip maksud saya gitu. Mungkin teman-teman kan pada penasaran karena soal satu jabatan dekan ini menurut saya adalah sangat esensial di AKPI. Mungkin Abang coba bisa jelaskan apa sih Bang gitu loh. Abang tuh saya kenal
Saya tahu abang udah menjabat sebagai pengurus juga sempat ya. Sempat. Berapa periode ketua bang kira-kira bang? Ya, di JP saya memang tidak terlalu aktif ya. Di JP itu 2 kali ya. 2 kali Ya. Tapi sempat merasakan era sebelum bang JP? Sempat diperbantukan untuk bagian pendidikan waktu itu. Pendidikan. Ya. Bang Ricardo ya? Ricardo ya. Bang Ricardo ya. Oke. Oke bang, ini yang paling teman-teman pengen tahu sosok bang Andri apa sih yang benar-benar esensial tentang kurator yang kita balikan lagi ke karyawannya dan harapannya ketika abang nanti memimpin itulah yang kita. Oke, kita dengar dulu bang Andri. Ya. Jadi begini. Pertama adalah saya sangat termotivasi itu karena jangan sampai Dewan Kehormatan ini dijadikan alat gitu kan, untuk pihak-pihak tertentu yang kenal dengan Dewan Kehormatan gitu kan, sehingga untuk menekan kurator itu sendiri dalam menangani perkara. Jadi Dewan Kehormatan itu benar-benar menjaga kehormatan, martabat daripada anggota API dalam hal ini, sehingga anggota API ini berjalan sebagaimana mestinya dalam menangani perkara. Yang kedua adalah Dewan Kehormatan ini juga justru dapat melindungi anggota API yang sudah sesuai menjalankan undangnya sesuai dengan undang-undang. Yang tidak sesuai dengan undang-undang, kita luruskan. Artinya, Dewan Kehormatan ini kalau bisa jangan menghakimi, tapi untuk melindungi. Kontrol juga bang. Ya, seperti itu. Jadi motivasi saya untuk menjadi Dewan Kehormatan adalah seperti itu. Dan terakhir adalah saya harapkan apabila saya diangkat menjadi ketua Dewan Kehormatan, dapat bekerja sama dengan pengurus, artinya dengan ketua umum yang terpilih nantinya. Dan kebetulan saya sangat mengenal baik terhadap caketum sekarang ini, yaitu baik terhadap Jimmy, baik terhadap Indra maupun terhadap Kang Yudi. Dan sekjennya juga pasti ya bang ya? Ya, sekjennya pasti. Bagi dengan Raffles, begitu banyak perkara yang pernah kita baik kerja bareng ataupun berlawanan, tapi dalam penyelesaian itu selesai dengan baik. Artinya tidak ada sampai ya di luar sana mungkin sampai laporan polisi atau apa mulai ditanya Raffles, kita sampai selesai dan tidak ada konflik. Nah, seperti itu. Dan paling utama adalah salah satu motivasi saya menjadi Dewan Kehormatan ya, saya tahu betul karena pengalaman saya yaitu 50 perkara, lebih dari 50 perkara di kantor saya di Sandifa itu dengan berbagai macam perkara, artinya berbagai macam model, baik dari PKPU menuju pilot, dari PKPU damai dengan PKPU yang berlawanan dengan pengurus, dengan seperti apa, seperti itu. Kita sudah pengalaman dengan berbagai aspek, baik dari pidananya, baik dari perdatanya, seperti itu. Jadi saya pikir adalah ketika anggota API dilaporkan seperti itu ke Dewan Kehormatan, saya tahu arahnya mau kemana. Apalagi Dewan Kehormatan yang ada dilaporkan seperti itu, terus Dewan Kehormatan juga belum pernah punya pengalaman atau apa, itu yang
mungkin harus dipikirkan. Kenapa harus dipikirkan? Karena apa? Seyogianya Dewan Kehormatan itu harus tahu, bukan hanya sebagai kurator atau pengurus itu hanya fee-nya saja. Artinya dukanya juga harus tahu seperti apa. Pasal-pasal yang berbentrokan dengan peraturan-peraturan lain juga harus tahu seperti apa. Gitu. Jangan sampai masalah sepele akhirnya jadi perkara tidak selesai. Padahal mudah sangat diselesaikan seperti itu, baik sebagai pengurus maupun sebagai kurator. Dan bagaimana kurator atau sebagai pengurus itu aman. Artinya di sini saya ingin memberikan keamanan dan kenyamanan buat anggota aktif, juga tidak mengindahkan daripada kode etik. Seperti itu. Biasa. Jadi kalau bisa saya tarik benarnya Pak, di baik experience abang, kurator maupun pengurus yang notabene dari kantor Sanita telah menangani lebih dari 50 kasus. Pastinya kan ada pengalaman berharga baik itu yang suka maupun duka, bahwa ternyata kurator itu bukan hanya tentang keuangan. Ya. Dalam artian keuangan ini berarti bukan hanya cuan yang dipikir. Ya. Ini menarik, sangat menarik. Karena gini, terkadang antara kurator maupun bukan kurator pun, karena yang setahu saya yang berhak melaporkan kurator juga tanpa kurator pun, lawyer pun bisa berhak melaporkan kurator. Ya. Apa sih Kang biasanya permasalahan sampai terjadi lapor-melapor di antara sesama anggota kurator ataupun dari eksternal kurator melakukan kurator tersebut? Ya, sudah banyak. Yang terjadi itu sekarang ini lagi hits, ya, lagi hits itu adalah masalah daftar tagihan atau pengakuan pengurus dalam PKPU terhadap kreditur yang menagihkan tagihan. Kalau istilahnya sekarang itu katanya ada penggelembungan tagihan yang diakui oleh pengurus. Itu bahkan sampai tindak pidana. Jadi sebetulnya yang seperti itu tuh bisa disiasati, karena dalam praktek kadang-kadang kita bingung bagaimana mensiasati untuk tagihan daripada kreditur mengakuinya berapa, seperti itu, mengakuinya berapa. Sesuai dengan pengalaman saya itu, misalnya ini salah satu contoh ya, misalnya contoh dalam masalah tagihan, gitu kan. Kalau sepengalaman saya yang aman itu adalah kita sesuai dengan azas kita, keyakinan kita, sesuai dengan dokumen yang ada, yang diterima baik dari kreditur maupun debitur, kita akuin berapa. Tapi jangan lupa ada catatan di situ bahwa tagihan tersebut bisa berubah, gitu kan, bisa berubah, atau apabila ada yang keberatan dapat mengajukan keberatan, itu agar ditulis dalam catatan dalam daftar tagihan seperti itu. Jadi apalagi untuk PKPU ya, gitu kan, karena PKPU sangat mempengaruhi, tagihan itu sangat mempengaruhi dengan suara. Ketika suara mempengaruhi, apakah debit itu akan dalam voting akan dapat dinyatakan valid atau tidak, gitu. Karena satu suara sangat berharga dalam PKPU. Nah, itu salah satu contoh lah, gitu kan. Jadi mungkin sesuai dengan pengalaman saya, kedepannya catatan itu penting, seperti itu, catatan dalam daftar verifikasi. Artinya biar diserahkan kepada bolanya itu kepada hakim pengawas, nanti biar hakim pengawas menetapkan, seperti itu. Setidaknya kalau saya tarikkan kesimpulannya kan, bahwa laporan yang terjadi jika pun ada kurator atau kurator ataupun dari eksternal lain melaporkan, sebenarnya itu bisa ditengahi Betul. dengan catatan
kita mengetahui dulu permasalahannya apa, Ya. datanya seperti apa. Terkadang bukan hanya karena kuratornya Ya. ataupun pengurusnya, Ya. melainkan ada juga mungkin ya kita tidak mengetahui oknum lain yang Ya. sengaja. Cuman ya mungkin untuk target ataupun harapan abang kita Bang Andri, jika nanti memimpin sebuah dewan kehormatan itu akan lebih teliti dan lebih adil, Betul. yang membuat efek nyaman terhadap kurator-kurator maupun pengurus-pengurus bekerja dalam porsi-porsi dan bidang-bidangnya Betul. tanpa ada tunggangan Ya. atau kepentingan lain. Nah, itu yang memang motivasi saya itu. Betul kan? Iya, itu motivasi saya. Jangan sampai ada anak buah saya dalam menangani kurator itu kan dalam KPK, dalam rapat percetakan piutang sudah disebutkan bahwa sekarang loh dimulainya insolvensi, gitu kan, insolvensi. Selanjutnya pada saat 2 bulan anak buah saya mengirimkan surat kepada seluruh kreditur bahwa insolvensi sudah selesai loh karena sudah 2 bulan, gitu kan. Gara-gara itu diperiksa, gitu kan. Gitu. Jadi itulah salah satu motivasi saya untuk menjadi dewan kehormatan, karena jangan sampai dewan kehormatan itu dijadikan alat, gitu kan, untuk yang tertentu lah, gitu kan. Saya akan berjanji dalam hal ini, saya berjanji, apabila saya diangkat menjadi dewan kehormatan, apalagi ketua dewan kehormatan, saya akan bertindak independen. Satu, yang kedua, saya sendiri tidak akan menerima perkara baru. Saya akan fokus. Saya tidak akan menerima perkara baru untuk menjadi pengurus maupun kurator, gitu kan. Saat ini saya sendiri, saya pribadi hanya satu. Memang saya tidak akan lihat anak-anak saja yang menjadi kurator atau pengurus di kantor saya, gitu kan. Tapi apabila diangkat, saya saya sendiri tidak akan menerima. Luar biasa. Berarti komitmen Bang Andri Ya. untuk pencalonan menjadi sebagai ketua dewan kehormatan maupun anggota berarti di tanggal 22 Agustus ya, Ya. saya lihat bahwa satu yang saya tekankan, abang harus independen. Ya. Itu jadi apa? Yang kedua, abang tidak akan menjabat sebagai pengurus maupun kurator Ya. ketika abang nanti menjabat sebagai ketua maupun anggota dewan kehormatan. Ya. Saya konfirm benar ya Bang ya? Ya. Rasulullah. Ya. Ini yang dinyatakan bahwa itu Perkara baru ya, Perkara baru. Ya. Maksudnya- Saya ada satu memang satu perkara yang sedang berjalan, gitu kan, tapi sudah lama juga. Dari 5 tinggal 2 aset lagi, gitu kan, tinggal 3 aset lagi. Tinggal pemberesan. Tinggal pemberesan, itu pun cuma tinggal 3 aset lagi, dan artinya setelah itu saya tidak akan menerima lagi untuk menjadi ditunjuk menjadi pengurus atau kurator yang baru. Bang, untuk komitmennya biar saya reward kembali adalah Bang Andri jika nanti pencalonannya terpilih Ya. tidak akan menerima perkara yang baru. Ya. Artinya memang adalah kewajiban Abang Andri sekarang adalah Ya. menyelesaikan tugas yang kemarin belum terselesaikan. Ya. Belum terselesaikan itu karena memang proses pelelangan itu lama, Ya. kebiasaan. Ya. Gitu. Jadi biar teman-teman juga, mungkin teman-teman kurator yang baru jadi juga kan biar paham lah. Ya. Sangat luar biasa Bang Andri. Sekarang ada lagi pertanyaan saya. Dewan kehormatan kan identik dengan namanya menyidangkan kurator maupun pengurus. Menyidangkan kurator pengurus yang dilaporkan. Ya. Ya kan? Jika suatu saat ada relasi dekat maupun saya harus berkata ini anak buah banget Ya. dilaporkan oleh pihak lain, Ya. apa sih kata Bang? Ya. Ya itu tadi saya bilang, saya akan independen. Satu ya, independen. Kedua, kalaupun memang dia harus dihukum, dia dihukum. Gitu. Kalaupun harus dihukum, dia Confirm ya? confirm.
pasti. Salam. Dan Kalau saya Pak. ya, Salam ya. ya, Teman-teman bisa dengar ya. Jika memang melanggar, dihukum. ya, Luar biasa, abangku. Inilah sosok yang memang patut ditiru dan memang menjadi pemimpin Dewan Kehormatan masa depan. ya. Bang, Ada satu lagi ya. Saya sangat yakin ya, dan yakin sekali apabila anggota Sandifa ya, Sandifa. Karena kalau anak-anak saya mengikuti SOP kita, itu SOP kita itu sudah sesuai dengan relnya. baik. Ya, jadi kalaupun ada, berarti dia tidak mengikuti SOP daripada Sandifa. Karena Sandifa itu kita bikin semacam SOP, itu semacam sistem. Artinya mungkin seperti robot, tapi yang dimodifikasi. Artinya robot yang dimodifikasi itu artinya bahwa pekerjaan dia itu sesuai dengan arahnya sesuai dengan undang-undang. Baik. Gitu kan, sesuai dengan undang-undang. Kalau ada yang melenceng, gitu kan, ada yang melenceng, berarti itu perbuatan dia sendiri, seperti itu. Jadi justru hal seperti itu harus kita hukum, Baik. seperti itu. Meskipun itu anggota kita, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya andai pun ada anak dari Sandifa ataupun bisa bilang kerabat ya, Ya, memiliki profesi sama, ya jika pada intinya jika memang dia terbukti salah, ya salah. salah. Ya, Kalau saya gariskan lagi, kalau di Sandifa ada melenceng dari sistem yang abang buat, berarti memang sudah perbuatan dia sendiri ya, dan tentu harus dihukum juga. betul. Baik, terima kasih Bang. Dan satu lagi, sebetulnya ini hanya impian saya. Baik. Impian saya apabila saya diangkat jadi Dewan Kehormatan seperti itu, sebelum menyidangkan atas laporan X kepada kurator X adalah dipanggil terlebih dahulu dua-duanya, apakah bisa didamaikan atau tidak, seperti itu. Jadi maksud saya sebagai Dewan Kehormatan, selain menghukum kode etik, juga bisa mendamaikan kepada yang berperkara. Karena kadang-kadang laporan itu juga mungkin, saya tidak mau memihak ya, tapi kadang-kadang laporan itu ya mengada-ada, kadang kan banyak seperti itu. Berdasarkan emosional. Ya, berdasarkan emosional seperti apa gitu kan. Karena kadang-kadang juga lawyer atau debitur atau kreditur tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk melaporkan kurator. Pada prinsipnya apabila saya diangkat, saya paling utama adalah ingin melindungi para anggota API, juga meluruskan apabila anggota API yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Berarti tentunya walaupun ada perkara pelaporan atas si kurator X pada kurator X Ya. ataupun dari pihak luar lain, Betul. ada opsi lain yang akan Kang Andri lakukan, itu Ya. adalah memanggil para pihak yang melaporkan tersebut, Ya. antara pastinya pelapor dan pelapor. Betul. Upaya mediasi itu tentu tidak menyalahi aturan. Betul. Ya. Jika memang tidak dapat didapatkan, ya otomatis akan dimulai persidangan dan Betul. secara profesionalisme akan disidangkan, Betul. diperiksa laporannya, pembuktiannya seperti apa. Karena asasnya tetap ya, karena kalau di Dewan Kehormatan, jika orang mendalilkan dia wajib membuktikan. Betul. Betul ya? Betul. Wah, biasa kan. Kang, pertanyaan saya selanjutnya, ini juga mewakili pertanyaan anggota API yang lain. Ya. Tentu kan pasti kita akan melindungi dari internal daripada API, itu pengurus dan kurator. Apa upaya untuk melindungi kurator maupun pengurus lain dari organisasi eksternal lain maupun instansi lain? Upaya untuk melindungi apabila ada laporan gitu. Betul. Mereka melaporkan ke kita. Contohnya gini kan, pertanyaan saya misalnya jika ada tekanan, apakah tetap independensi? Apakah seperti apa?
ya itu kembali ke seperti tadi. Jadi kalau bisa siapapun pelapornya kita panggil dan pelapornya kita panggil. Apa sih masalahnya? Kan gitu. Apakah ini masuk kode etik atau tidak? Kan itu. Atau kadang-kadang kita sebagai manusia juga kan ada kehilafan apa gitu. Kita damaikan terlebih dahulu lah gitu kan. Gitu artinya apalagi yang pelapornya dari luar gitu kan. Betul. Gitu. Kalau bisa damaikan dulu lah gitu. Kalau memang ternyata bingung ya kita jalani sidang kode etik. Kalau memang itu tidak bisa ada upaya damai. Tapi dalam persidangan kode etik pun tetap kita menjunjung tinggi kode etik dan kehormatan kepada seperti itu. Kan jika akan nanti terpilih, apa konsistensi akan sebagai dewan kehormatan? Ya, salah satunya adalah saya tidak akan mau megang perkara baru dan perkara lama pun saya akan mengundurkan diri untuk menjaga konsistensi saya sebagai dewan kehormatan. Jadi biar lebih konsisten, biar lebih independen, juga tidak ada kepentingan-kepentingan lain ketika saya menjadi dewan kehormatan. Lebih fokus ya kan? Lebih fokus, tentu lebih fokus. Ya. Tidak ada kepentingan yang diunggulkan Ya. ataupun menjadi celah mungkin Ya. bagi pemikiran kan ya memang untuk mengabdi di api ini Betul. adalah saya memang harus benar-benar harus netral, Betul. kurang lebih gitu kan ya. Betul, karena memang mana ya udah saya ini udah lama juga gitu kan menangani perkara kepahilitan, mendirikan kantor untuk lebih fokus ke perkara-perkara kepahilitan dan PKPU. Dalam hal ini saya harus ada keinginan untuk mengabdi kepada AKPI agar para anggota AKPI dalam menangani perkara ke PKPU maupun kepahilitan memberikan ilmu, memberikan jalan khususnya kepada pengurus atau kurator yang baru sesuai dengan pengalaman saya agar lebih berjalan sesuai tracknya dan lebih aman untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan sehingga harkat dan martabat orang-orang anggota AKPI itu menjadi pengurus atau kurator lebih dihormati oleh pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang dalam perkara itu berhubungan, baik sebagai kreditur atau sebagai kuasa debitur, seperti itu. Menghindari konflik ataupun ketersinggungan ya. Betul. Karena dalam perkara tersebut pasti kan juga banyak yang tergabung ataupun anggota-anggota AKPI Ya. yang dimaksud ya. Ya. Oke, luar biasa kan. Next question. Kang Andri yang saya ketahui dan saya profile Ya. adalah kurator senior yang bisa dibilang sudah sangat melawan buana, expert dalam bidang lelang. Ya. Bisa saya untuk berpandangan sebagai saya kurator muda berpandangan seperti itu, bisa nggak sih Dika untuk sebagai saran maupun pembelajaran buat kurator muda, karena kenapa saya tanyakan ini? Banyak juga permasalahan-permasalahan yang timbul laporan terhadap Dewan Kehormatan adalah pasca lelang ataupun sebelum lelang. Coba Kang, silakan. Ya. Ini menarik ini lelang ini karena
terus terang aja, saya ketika ketemu dengan pejabat-pejabat dalam tertentu ya, umumnya ya beranggapan bahwa ya kurator ini lelang 1 kali, 2 kali, 3 kali habis itu bawah tangan. Seperti itu. Menurut saya pemberesan yang sangat safe itu adalah dengan lelang, bukan dengan bawah tangan, karena lelang itu terbuka, terbuka untuk umum, bahkan di lelang itu kan diumumkan di surat kabar harian, ada di websitenya KPKNL, seperti itu. Juga jangan lupa mengenai proses-proses lelang mungkin enggak apa ya, mungkin buat pengurus berikutnya bagaimana ya, mungkin untuk pendidikan itu ditambah itu mengenai lelang itu seperti apa, karena lelang ini masalahnya banyak, terutama masalah tanah. Masalah tanah itu SKPT ini seperti apa, ini seperti apa, kita sebagai kurator itu dalam mengurus SKPT itu seperti apa, bahkan untuk investigasi aset untuk tanah itu seperti apa gitu kan. Apakah kurator SKPT itu yang mengurus kurator kah atau KPKNL kah gitu kan. Karena kalau kita lihat PMK itu kan memang kurator itu pengurusan SKPT itu adalah untuk sekarang ya, untuk sekarang itu adalah dari kantor lelang gitu kan, dengan sistem online. Cuman perlu validasi dari BPN juga gitu kan. Artinya di sini antara KPKNL, BPN khusus untuk objek aset dalam tanah ya, tanah dan bangunan gitu kan. Ya, tanah bangunan itu adalah mitra yang harus kita jaga dengan baik gitu kan. Artinya mengenai peraturannya itu harus kita kuasai semuanya. Aturan mengenai PMK lelang gitu kan, ada juga Perdirjen gitu kan mengenai lelang, ada juga mungkin kalau BPN itu BP 2497 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya gitu kan. Jadi kadang kurator itu tidak sampai ke sana gitu kan. Dia hukum formilnya seperti apa, lelang 1, 2, 3, habis itu bawah tangan gitu kan. Nah, menurut saya jadi kalau di Sandiva ya, di Sandiva itu 95% itu lelang. Nah, kita usahakan dengan lelang semua, karena dengan lelang itu kita terbuka untuk umum dan dapat memaksimalkan modal pilot sebetulnya. Gitu kan. Karena apa memaksimalkan modal pilot? Karena dengan lelang itu kan naik terus. Gitu kan. Saya punya ada contoh kasus di kantor kita itu kan, saya sebut aja PLT itu kan, saya singkat aja PLT itu kan, kepailitan PLT itu kita lelang nilainya 9,7 M, akhirnya lakunya berapa? 14 sekian M, seperti itu. Jadi naik terus, dari likuidasi naik 50% itu dengan lelang. Nah, untuk bawah tangan sendiri kalau di Sandiva ya, memang kalau tanahnya helikopter gitu kan, memang ya artinya kita perlu bawah tangan gitu kan, atau memang udah sama sekali tidak laku seperti itu kan, kebetulan ada pembeli yang memang dia perlu pembiayaan dari bank atau dari apa, itu barulah perlu bawah tangan seperti itu. Jadi kalau memang ada pembelinya, ada apa gitu, lelang aja gitu kan, karena kepastian hukum buat pembelinya ada gitu kan. Nah, terus permasalahan berikutnya adalah di kepailitan ini adalah masalah sertifikat. Nah, seperti itu. Kalau bawah tangan kita harus nego dulu dengan bank seperti apa, bank harus terima berapa, ini berapa. Masalah berikutnya adalah ketika kepailitan itu ada kreditur yang tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur separatis. Nah, itu yang sulit untuk bawah tangan. Aset ini satu-satunya itu ya, misalkan asetnya 20 miliar. Betul. Satu aset 20 miliar. Utang pajak 15 miliar.
upah buruh misalkan 16 miliar gitu kan, 15 sama 16 31 miliar misalkan, ya kan? 31 miliar gitu kan. Aset 20 miliar gitu. Nilai aset 20 miliar, misalnya HT 20 miliar gitu kan. Nah itu permasalahan yang sampai sekarang memang tidak membutuhkan baru kurator. Artinya pekerjaan kurator akan terhambat di situ. Terhambatnya dari mana? Nah, pembeli akan berteriak. Kalau buat aku nggak mungkin bisa, karena kita harus bernegosiasi dengan bank, dengan buruh dan dengan pajak. Nah, pajak tentu biasanya yang gini dia nggak mau, dia sesuai undang-undang aja. Gue duluan loh dari mereka. Gitu kan. Upah buruh juga bilang sesuai dengan peraturan putusan Mahkamah Konstitusi, dia bilang saya lebih tinggi daripada pemegang jaminan seperti itu kan. Akhirnya apa? Ya kita lelang. Nah, ya kadang-kadang ada juga yang dipaksakan bawah tangan, ada yang nego dengan bank ya udah terima segini tapi tidak bernegosiasi dengan upah buruh dan pajak aja di kemudian hari bermasalah. Nah itu yang begitu kita perlu mengedukasi kepada kurator juga kepada mitra-mitra kerja kita. Jadi kurator itu menurut saya ya harus bermitra dengan BPN, dengan KPKNL, dengan kepolisian, dengan artinya juga dengan pengadilan seperti itu. Karena apapun ceritanya, kurator itu diawasi oleh hakim pengawas kan di bawah pengadilan, nah, seperti itu. Nah ini itu. Gitu. Jadi kalau bisa saya tarik benang merahnya adalah memang kalau kita fokuskan dari permasalahan dari Dewan Kehormatan laporan tersebut, memang tidak bisa dibilang pada puncaknya adalah banyaknya laporan terkait hasil penjualan, walaupun nggak semua tentang itu. Tapi mungkin dari saran dari Pak Andri adalah tadi bicara bahwa sebenarnya kurator ataupun saran untuk kepada kurator muda, ternyata dalam tiap kasus-kasus itu tidak semua melulu tentang bawah tangan. Dalam artian diupayakan sesuai dengan SOP, jalankan lah. Bisa juga menginput atau mengoutput yang bagus menjadi harga yang tadi Pak Andri bilang. Tadi diapresial contoh dari 9 miliar menjadi 14 miliar. Itu kan karena prosedur yang dijalankan. Tapi ada juga kendala lain di mana ya tadi terkait masalah modal 20 miliar dan ternyata tagihan yang lain lebih besar maupun preference. Disitulah kepiawaian atau jam terbang yang harus diskusi mungkin ya Pak untuk terhindar dari laporan-laporan. Betul. Pada intinya kan mungkin juga kurator mau pekerjaan itu selesai. Betul. Namun karena dia tidak mempunyai suatu sosok yang mempunyai pengalaman, ataupun juga tadi Pak Andri sarankan tidak mempunyai mitra kerja terhadap KPKN, BPN maupun instansi kepolisian, yang mengakibatkan miskomunikasi. Betul. Luar biasa Pak. Cuman mungkin ada juga pertanyaan saya satu terkait untuk pembeli aset. Apa perlindungan hukum? Karena kan kita kan kalau hanya bicara tentang Dewan Kehormatan adalah banyak laporan terhadap kurator nih. Saya agak menyimpang sedikit nih Pak. Terkait untuk orang-orang yang membeli aset pilot. Menurut Pak Andri sebagai calon Dewan Kehormatan, apa sih perlindungan terhadap mereka? Jika terjadi pasti permasalahan di kemudian hari ataupun laporan ke kurator ataupun polisi dari segala macam gitu. Biasanya kita bagi dua kan. Ada aset istilahnya barang tetap, yang kedua barang bergerak. Barang bergerak yang tidak perlu didapatkan misalkan mesin atau mesin-mesin lah gitu kan, mesin-mesin atau barang bergerak lainnya, atau ATK atau apa gitu kan. Itu setelah lelang atau kita jual bawah tangan, kita langsung bisa serah terima sama pembeli gitu kan, artinya lebih safe lah buat pembeli. Memang permasalahannya adalah
apabila ada yang barang yang misalnya kapal atau tanah lah, khususnya tanah lah gitu kan, yang perkara sesuai dengan pengalaman kita ya, gitu kan. Tanah itu memang kan mengenai pendaftaran para dan haknya gitu kan. Nah ini memang agak PR ya buat kita untuk perlindungan pembeli gitu kan. BPN sendiri maupun KPKN sendiri kebijakannya tiap daerah itu berbeda-beda gitu kan. Saya nggak ngerti itu berbeda-bedanya itu apakah penyuluhan hukumnya atau hukumnya belum merata di seluruh daerah, atau memang mereka tidak mengerti kan gitu kan. Mungkin kedepannya ada suatu komunikasi dengan, ya saya bilang itu tadi, kita kerja daripada kurator dalam ini kurator ya, lebih banyak kurator dalam menjalankan tugasnya. Begitu tiap daerah tuh kadang-kadang berbeda-beda. Salah satu contoh adalah mengenai pencoretan hak tanggungan di Undang-Undang Nomor 37 2004 Pasal 197 itu kan sebetulnya sudah jelas ya bahwa hakim pengawas wajib, bahkan tulisannya wajib mencoret. Tapi dalam praktek di BPN tertentu adalah pencoretan itu harus dari sebagaimana undang-undang hak tanggungan, artinya dari penerima pemberi hak tanggungan gitu kan, dari bank gitu kan, dari pemegang kredit separatis. Nah, itu jadi karena saya bertanya gitu kan, BPN itu menggunakan undang-undang yang mana? Ketika ada kepelitan, kalau undang-undang hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan pasal 6 atau pasal yang mengenai fiat atau karate itu kan ya udah jelas lah menggunakan hak tanggungan. Tapi ketika kepelitan ini yang digunakan mana? Apakah undang-undang kepelitan atau undang-undang hak tanggungan? Kan seperti itu. Mereka tidak mengenal itu pencoretan dari hakim pengawas gitu untuk beberapa BPN ya. Ya gitu. Itulah masalah keseragaman itulah yang salah satu PR buat buat para kurator, karena itu dapat menyinggung juga masalah kode etik gitu kan. Artinya ketika pembagian mengikat kepada para kreditur, apakah kurator wajib membuat surat permohonan untuk kepada hakim pengawas agar dibuat penetapan hakim pengawas untuk mencoret hak tanggungannya. Nah, apabila tidak melakukan itu, apakah termasuk kode etik atau tidak kan gitu. Sedangkan di undang-undang hak tanggungan pasal 197 jelas bahwa hakim pengawas wajib mencoret kan gitu. Sedangkan misalkan kita buat seperti itu, ternyata BPN tidak terima kan, bagaimana kan gitu. Itu dia. Jadi itu PR sebenarnya bukan dari buat Dewan Kehormatan aja, mungkin buat pengurus berikutnya, bahwa mengenai pencoretan ini undang-undang yang digunakan yang mana kan gitu. Ketika barang itu laku terjual atau beralih kepada pihak lain karena eksekusi harta kredit, bukan eksekusi hak tanggungan kan gitu. Meskipun menurut saya harusnya berlaku undang-undang kepelitan. Nah, tapi saya lihat nggak mungkin semua kurator tidak melakukan itu kan gitu. Seperti itu akhirnya ketika hak tanggungan harus dibuat atau pencoretan hak tanggungan dibuat oleh bank, biasanya bank ya, yang memegang hak tanggungan biasanya bank. Akhirnya apa? Kurator bernegosiasi dengan bank. Nah, ketika bernegosiasi dengan bank, menurut saya akhirnya ini tidak berlaku azas keadilan dalam kepelitan. Gitu. Kenapa azas keadilan? Azas keadilan kan bahwa yang sampai ada kreditur yang diuntungkan gitu kan. Gitu. Harus semua kreditur diuntungkan. Artinya sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tingkatannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kurang lebih saya tangkap ya Pak. Jadi memang polemik dalam lelang ini merupakan krusial juga. Sangat krusial. Karena kan menyangkut dengan
tugas dari kurator tersebut. Betul. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas tanpa ada prosedur lelang di dalam Ya. dunia kepelitan? Betul. Bahkan nih kalau saya cerita ada pejabat lelang tertentu, gitu kan. Karena dan memang di PMK kurator harus hadir sendiri pada proses lelang. Ada kurator tertentu yang telah memberikan kuasa karena dia tidak bisa hadir, dan ada pejabat lelang karena memberikan kuasa dia batalin lelang. Nah, apakah kurator tidak hadir sendiri dengan alasan tertentu itu masuk pada etika? Nah, itu yang tiap kan kita juga berpatokan pada kebijakan dari kantor lelang masing-masing. Nah, itu kantor lelang masing-masing berbeda-beda. Boleh ada yang memberikan kuasa, boleh ada juga yang penting kasih kuasa nggak ada masalah. Gitu, kurator hadir. Tapi ada juga pejabat lelang, lu nggak boleh pakai kuasa, harus hadir sendiri. Ada Pak ya? Iya, nah itu karena di PMK tertulis bahwa memang kurator harus hadir sendiri. Gitu, jadi inilah penyeragaman karena akan maksudnya akan bersambungan dengan kode etik gitu kan. Apabila misalkan orang melaporkan, wah ini laku tapi karena kurator nggak datang, akhirnya dibatalkan atau kurator dalam puasa gitu kan. Apakah itu masuk kode etik atau tidak? Nah itu yang harus kita seragami, baik dari apabila saya diangkat maupun kepada para pejabat lelang yang ada di Indonesia. Gitu. Berarti juga mungkin itu kalau bisa saya sarankan ya, mungkin juga di luar dari tugas pengurus di kemudian, Ya. mungkin juga jika itu juga bisa satu tanggung jawab DK sendiri, karena Ya. DK pun adalah notabene adalah CQ anggota API. Betul. Kemudian penyuluhan hukum terhadap instansi-instansi terkait mitra kerja kurator Ya. yang Pak Andri tadi bilang adalah ketidakseragaman ini yang terkadang menjadi hambatan. Betul. Tentu hambatan itu menjadi celah untuk pihak-pihak melakukan kode etik, betul Pak ya? Betul. Iya, luar biasa juga memang. Jadi memang kalau saya menjadi dewan kehormatan, apalagi menjadi ketua dewan kehormatan, salah satu rencana kerja saya adalah mengenai aturan-aturan dari kantor lelang untuk bisa diseragamkan. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk meminimalisir bahwa kurator itu kan nggak setiap kurator itu paham kan gitu ya. Salah satu contohnya itu, apakah ini masuk kode etik atau tidak kan gitu. Apabila misalkan ya harus hadir sendiri, ya kita sampaikan kepada anggota API bahwa kalian kalau mau mengajukan permohonan lelang kalian harus hadir, nggak boleh dikuasakan apapun alasannya misalkan gitu. Kalaupun boleh dikuasakan ya berarti dia kan ya memang aturannya begitu, boleh-boleh aja disuruh kuasakan, apalagi dia tidak bisa hadir, artinya berhalangan hadir kan gitu. Khawatirnya di kemudian hari ada ada laporan mengenai lelang, kurator tidak hadir kan seperti itu. Gitu kan. Artinya salah satu program kerja saya adalah apabila dia akan jadi ketua adalah ya kita berkonsolidasi dengan ya bersama-sama dengan pengurus untuk menyatukan visi dan misi dan SOP-nya dari kantor lelang seperti apa, dari kuratornya, dari hakimnya juga seperti apa, agar kalaupun ada laporan kita udah jelas, oh tracknya begini, ya gitu. Kalau jangan sampai tracknya ini abu-abu kan gitu. Nah kalau abu-abu kan sebetulnya ya kalau saya sih kalau bisa sih jangan abu-abu kan gitu. Kalau jadi abu-abu jangan sampai ya Dewan Kehormatan ini dijadikan alat sebagai orang untuk melaporkan atau tujuannya untuk ya menekan kurator dalam melaksanakan tugasnya kan gitu. Juga sih. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih oke juga kalau dibikin program kerja ke depan sistem Betul. untuk minimalisir krusial tentang lelang. Betul. SOP-nya sudah ada. Betul. Ya Pak ya. Betul, lelang ya BPN seperti itu kan. Karena ya BPN juga kan ya itu saya bilang tadi masalah kita juga harus bicara dengan BPN. Apabila
ya lelang laku ya, kecuali bawah tangan ya gitu kan, lelang laku gitu kan. Di pasal itu apakah hakim pengawas yang mencoret atau pemegang jaminan yang mencoret kan gitu, atas permohonan jaminan yang mencoret gitu kan gitu. Itu juga harus kita samakan nih, undang-undang mana yang berlaku kan itu gitu. Gitu karena dalam praktek sekarang adalah BPN itu tahunya dari pemegang jaminan yang menghapus, artinya undang-undang hak tanggungan, sedangkan eksekusinya ada eksekusi harta elit kan gitu. Itu tantangan-tantangan untuk kurator ya. Tantangan untuk kurator dan untuk sebetulnya kurator dan pengurus ya. dan dewan kehormatan. Kenapa dewan kehormatan di situ punya peranan? Jangan sampai ada laporan mengenai misalkan pencoretan, kenapa harus bank, kenapa kurator nggak memohonkan ke hakim pengawas, kan gitu. Nah itu masuk nggak, kan gitu. Jadi kita harus samakan juga dengan BPN. Jadi kalau ada laporan, BPN udah bilang begini loh, kan gitu. Gitu. Berarti itulah pentingnya peran dewan kehormatan itu bukan juga mempunyai hubungan baik terhadap mitra-mitra kerja kurator. Betul. Tapi juga mempunyai komunikasi yang baik terhadap calon ketua umum. Betul. Ataupun ketua umum nanti dan sekjen yang terpilih beserta pengurus lainnya, Pak ya. Betul. Jadi memang ya kalau saya jadi apa ya terpilih lah, dipercaya gitu dari kehormatan. Kebetulan Cakatum ini kan kenal baik saya lah gitu. Saya juga pernah artinya berperkara dengan mereka semua beres, semua nggak ada yang menyindir. Saya dengar pernah tuh Bang ya. Cakatum 3 ini satu perkara yang sama ya. Ya. Pernah. Win-win solution ya. Saya jadi pengurus, ya kan Jimmy jadi kuasa kreditur gitu kan. Apres jadi sebenarnya dia untuk ini yang karena PKPU kan dia di belakang layarnya untuk debitur gitu kan. Yudi juga dari debitur sama tuh kalau nggak salah tuh kan, untuk bagian ini keuangan itu kita beres semua lah, everybody happy gitu. Jadinya Apres atau Mas Yudi juga dari sisi debitur, ya. Pak Jimmy dari kreditur, ya. Pak Adris lagi ini. Ternyata semuanya hasilnya win-win solution. Win-win solution. Berarti tidak ada hambatan ya. Siapapun ketua umum yang terpilih, Bang Andri mempunyai hubungan yang baik. Betul. Memang antara dewan kehormatan dengan pengurus apalagi dengan ketua umum itu memang kita harus sejalan. Kalau nggak sejalan, api nggak akan besar. Betul. Gitu kan. Api jadi ya ini masalah gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi adalah misalkan kita bicara dengan BPN itu yang bawa nama AKWI itu bukan dewan kehormatan, pasti adalah pengurus ketua umum. Betul. Kan gitu. Artinya dewan kehormatan perlu nih untuk realnya BPN itu seperti apa, kan gitu. Tentu ketua umum yang berbicara dengan BPN atau dengan KPKNM, kan gitu. Jadi ya kita cuma pendamping aja gitu kan. Ya kita memberikan, karena saya lihat pengalaman gitu kan, permasalahan di kurator, tentu ya, kita berbicara dengan ketua umum, ayo kita kalau bisa jangan ada peraturan yang abu-abu gitu kan, dalam rangka kurator menjalankan tugasnya, kan gitu. Jadi kalau abu-abu kan akhirnya kasih kuratornya, sedangkan sisi lain juga kita harus melindungi pekerjaan kurator ini. Terus aja kurator ini banyak hambatannya, tapi kita harus lindungi, jangan sampai profesi kita lama-lama tenggelam, kan gitu. Kalau bisa kurator itu lama-lama makin naik dan membuat profesi yang membanggakan buat negara kita gitu kan. Karena jangan sampai ada image bahwa kurator itu istilahnya tuh kalau saya di masyarakat itu tukang jegal lah, tukang apa ya, jangan sampai begitu lah. Bahwa kadang-kadang kurator itu adalah solusi terbaik gitu kan, bisa buat debitur, bisa buat kreditur gitu kan. Apalagi hukum kita kan yang sekarang ini adalah memang
dalam melakukan upaya-upaya hukum penagihan adalah yang paling efektif adalah ya PKW atau kepailitan seperti itu. Jadi kurang lebih teman-teman ya, panjang sudah cerita kita dari Bang Andri, harapannya ataupun program-programnya ketika nanti dia menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan. Ya semoga kita doakan juga Abang Amin. sehat, pertama yang penting, yang kedua bisa terrealisasi. Yang pasti adalah suatu organisasi API ini bisa berharga dan bermartabat juga dengan pokongan adanya Dewan Kehormatan yang independen dan tegas dan mempunyai karakter yang berpengalaman. Cukup dari saya. Ya guys, pokoknya jangan lupa deh. Saya kembali ingetin lagi, Antri Krisna Hidayat nomor 11. Ya, sehat selalu guys semua, sampai ketemu lagi. Like, subscribe, dan komen di YouTube saya. Bye bye.